Di ujung dunia, sebuah gletser mengalirkan darah. Bukan darah hewan yang terluka, dan bukan pula alga biasa. Airnya berwarna merah menyala seperti luka terbuka. Suhu di sekitarnya bisa mencapai minus 15 derajat. Angin kencang menerpa siapapun yang berani mendekat. Tak ada pohon yang tumbuh, tak ada sungai yang mengalir, nyaris tanpa kehidupan. Tapi dari celah gletser Taylor, air itu terus mengalir. Selama lebih dari 100 tahun, tak ada yang bisa menjelaskannya. Para ilmuwan sempat menyerah pada teori paling gila. Apakah ini bekas luka raksasa bumi? Atau sesuatu yang jauh lebih tua? Tahun 1911, seorang geolog Australia berlayar ke selatan. Namanya Griffith Taylor, pemimpin ekspedisi terjauh itu. Matahari tengah malam menerangi lembah beku di depannya. Lalu dia melihatnya, garis merah menyala di muka gletser putih. Dia mencatatnya sebagai fenomena aneh tanpa nama resmi. Peta zaman itu bahkan belum menandai lembah tersebut dengan benar. Ekspedisinya pulang, dan misteri itu dibiarkan membeku. Kabar aneh itu sempat tercetak, lalu tenggelam oleh Perang Dunia. Dunia sibuk dengan dirinya sendiri selama beberapa dekade berikutnya. Selama 50 tahun, hanya sedikit orang peduli. Beberapa ekspedisi kecil mencoba mendekati lembah itu lagi. Cuaca yang brutal membuat semua percobaan mereka gagal total. Peralatan tinggal membeku, menyatu dengan es yang tak pernah melunak. Air itu tetap mengalir, diam-diam menunggu ditemukan lagi. Air cair di Antartika seharusnya mustahil ada. Suhu rata-rata lembah ini jauh di bawah titik beku. Tapi Blood Falls mengalir tanpa pernah membeku total. Lebih mustahil lagi, airnya hangat dibanding es di sekitarnya. Saat sampel pertama diuji, hasilnya bikin bingung. Airnya asin seperti laut, tapi terkurung di dalam gletser daratan. Warnanya berasal dari besi yang bereaksi dengan udara terbuka. Prosesnya sama persis seperti pagar tua yang berkarat dimakan hujan. Bedanya, karat ini diciptakan alam selama ribuan tahun perjalanan air. Seperti darah yang mengering saat bersentuhan dengan oksigen. Tapi besi itu sebenarnya datang dari mana? Apa yang bersembunyi di bawah sana? Keasinan air itu jadi petunjuk besar yang sering diabaikan. Konsentrasi garamnya lebih tinggi daripada laut manapun di bumi. Jutaan tahun lalu, laut benar-benar masuk sampai ke lembah ini. Saat ikut dingin, hanya air paling asin yang menolak membeku. Garam murni bisa tetap cair pada suhu minus 20 derajat. Ilmuwan menyebut proses aneh ini dengan nama salju kotor. Air asin itulah yang kemudian mengunci dirinya di bawah gletser. Sebuah kapsul waktu alami berisi air dari lautan yang sudah lama hilang. Sebagian ilmuwan menduga ada danau tersembunyi di bawah gletser. Pemindai zaman itu terlalu lemah untuk menembus ratusan meter es. Teori itu dianggap terlalu berani dan akhirnya diketawakan. Dugaannya cuma tersimpan diam di jurnal ilmiah yang jarang dibaca. Teorinya, air terperinci di dasar lembah selama jutaan tahun. Terperangkap sejak zaman ketika Antartika masih hijau. Lalu muncul teori yang lebih gila dari semuanya. Ada yang yakin koloni mikroba hidup di air gelap itu. Makhluk yang bernapas tanpa cahaya matahari sama sekali. Mereka diduga memanen energi dari batuan dan sulfat. Proses itulah yang melepas besi ke dalam air hingga merah. Bayangkan hidup di air asin gelap tanpa pernah melihat matahari. Mereka mungkin belum pernah berubah sejak zaman es terakhir. Terputus dari dunia luar lebih lama dari umur seluruh peradaban manusia. Kalau benar, ini ekosistem yang tidak butuh matahari sama sekali. Dan teori itu langsung mengarahkan pandangan ke luar angkasa. Jika hidup bisa bertahan tanpa matahari, bagaimana dengan planet merah itu? Mars punya air beku di kutubnya dan bekas aliran purba di permukaannya. Di bawah kawah-kawahnya, mungkin tersimpan kantong air asin yang sama. Blood Falls tiba-tiba menjadi peta kecil untuk membaca planet lain. Abad ke-21 membawa teknologi pemindai es yang jauh lebih tajam. Tim riset menembakkan radar es ke jantung gletser Taylor. Gelombang radio menembus es tanpa merusak satupun lapisannya. Pantulan sinyalnya digambar ulang menjadi peta rahasia di bawah sana. Hasil pemindaian mengonfirmasi dugaan lama itu.
Di bawah ratusan meter es, benar-benar ada kantong air asin purba. Air itu naik melalui saluran bercabang seperti pembuluh darah gletser. Retakan halus di muka gletser jadi jalur kecil bagi air purba itu. Laju alirannya lambat, sekitar 2 hari untuk mencapai mulut gletser. Tekanan raksasa dari atas menjaga air tetap cair meski membeku di tepi. Panas sisa dari aktivitas geologi ikut menghangatkan sistem ini. Satu persatu teka-teki lamanya akhirnya terjawab oleh data. Kantong air itu diperkirakan terperangkap sekitar 1 juta tahun. Sementara gletser di atasnya terus merayap beberapa sentimeter tiap hari. Setiap pengukuran baru selalu mengungkap lapisan kejutan berikutnya. Termasuk kenapa warnanya begitu merah dan pekat. Tahun 2009, sampel air blood falls berhasil diurutkan genetikanya. Hasilnya mengonfirmasi keberadaan komunitas mikroba yang benar-benar purba. Genom mereka menunjukkan adaptasi yang tak ditemukan di makhluk permukaan. Sampel diteliti di lab steril supaya tidak tertukar dengan mikroba modern. Mereka turunan populasi laut yang terisolasi sejak jutaan tahun lalu. Tanpa cahaya, mereka belajar menggunakan sulfat sebagai bahan bakar. Sisa pengolahannya adalah ion besi yang memberi warna merah. Saat air mencapai udara, besi itu terbakar pelan menjadi karat. Itulah kenapa luka di muka gletser itu tampak begitu nyata. Ilmuwan menyebut mereka ekstremofil, penyuka kondisi paling kejam di bumi. Kerabat jauh mereka hidup di mata air panas, dasar laut, dan gurun asin. Ada bahkan yang berkembang di reaktor nuklir yang mematikan manusia. Kehidupan ternyata jauh lebih fleksibel dari dugaan kita sebelumnya. Keberadaan mereka mengubah cara kita mendefinisikan kehidupan itu sendiri. Kalau di situ saja hidup bisa berkembang, di mana lagi ia bersembunyi? NASA mulai mempelajari blood falls sebagai model permukaan Mars. Subglacial Lake di Antartika mirip danau purba di bawah es Mars Selatan. Teknik menelusuri air di bawah gletser kini dipakai merancang misi luar angkasa. Para insinyur meniru cara air purba tersembunyi demi mencari yang serupa di sana. Robot peneroka es dilatih mengambil sampel tanpa mengontaminasinya. Astronaut masa depan dilatih memahami ekosistem tanpa matahari. Eropa dan Enceladus, bulan-bulan es raksasa, masuk daftar target berikutnya. Keduanya diduga menyimpan lautan cair di bawah kerak es tebalnya. Kalau ada air cair di sana, mungkin ada tetangga yang belum kita kenal. Semua karena satu garis merah di gletser paling terpencil di bumi. Dari lembah beku itu, manusia belajar membaca ulang langit. Di Antartika, bintang tampak paling jernih dari semua tempat di bumi. Seolah alam ingin bilang, jawaban terbesar kadang lahir dari tempat paling sunyi. Hari ini blood falls masih mengalir seperti 100 tahun silam. Tanpa pengunjung, tanpa suara mesin, hanya es dan kencangnya angin. Stasiun penelitian terdekat berjarak ratusan kilometer dari lokasi. Mencapai lembah itu butuh penerbangan khusus dan cuaca yang sedang baik. Dari udara sekalipun, warna merahnya langsung menusuk mata. Siapapun yang melihatnya langsung akan bertanya hal yang sama. Bagaimana mungkin air biasa bisa berdarah seperti ini? Jawabannya sudah ada di jurnal, tapi rasanya tetap terasa ajaib. Cerita ini bahkan masuk buku pelajaran sebagai contoh kejutan geologi. Dan setiap generasi baru selalu menemukan keajaibannya sendiri. Planet ini masih menyimpan ribuan rahasia di balik permukaannya. Dan blood falls adalah pengingatnya yang paling merah. Di ujung dunia, bumi masih punya luka yang terus bernyanyi.